1. Mengenal Upanishad. Kitab suci Weda adalah sumber pengetahuan bagi umat Hindu, terbagi menjadi Weda Sruta dan Weda Smriti. Dalam Sruti terdapat catur Weda dengan masing-masing Upanishad. Upanishad secara etimologis berarti siswa duduk dekat guru, mencerminkan pentingnya hubungan ini dalam belajar. Menurut Sura, Upanishad memperjelas makna Weda, memungkinkan pemahaman mantra yang simbolis. Upanishad menguraikan kebenaran alam semesta dan realitas tertinggi secara filosofis, menjadikannya rasional. Ia juga dikenal sebagai Vedanta, kesimpulan dari kitab Aranyaka. 2. Pokok-pokok ajaran Upanishad. Pararsi Upaniat mempelajari kitab suci Weda dan menemukan banyak hal yang harus dipecahkan, seperti dari mana alam semesta ini berasal, apakah yang menjiwai semua ini, bagaimana upaya mencapai Yang Widiwasa atau Brahman, serta apakah tujuan hidup yang paling utama? Semua pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat para Upaniat melakukan kajian terhadap kitab suci Weda. Hasil kajian para Upaniat menghasilkan berbagai pandangan yang berbeda-beda mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Akan tetapi, inti dari kitab-kitab Upaniat membahas tentang hal-hal berikut. A. Brahman. Istilah Brahman berasal dari akar kata Birha yang artinya mengembang. Secara etimologis kata Brahman menunjukkan bahwa dia yang berkembang dan melampaui segalanya. Brahman merupakan realitas mutlak, namun beliau meliputi segala yang ada sadar atau kekal syed, serta sumber kebahagiaan sesungguhnya Ananda. Dalam kitab suci Upanishad, Brahman adalah penyebutan untuk Tuhan. Para RSA Upanishad menyebutkan Brahman untuk menyatakan yang maha tinggi. Etasyafe akarasya prasana, Girgi, Esri Chandra Masau Vetau Tehta, Etasyafe akarasya prasana, Girgi, Divi Petiviau Videte Tehta, Etasyafe akarasya prasana, Girgi, Nim, Mu RT, Ahor Traye Erdam S, MS, Tafal, Safat Saraite, Vihtastihanti, Etasyafe akarasya prasana, Girgi, Persioi Nadia Shandan Tevetebia Parvatebia, Pratisyoi, Hiyicie Diam Ano, Etasyafe akarasya prasana, Girgi, Dadato Manuyi Praasanti, Yajam Nadev, Darvi Pitaro Enviyat. Terjemahan. Sesungguhnya atas perintah yang kekal itu Girgi, matahari dan bulan berada pada kedudukannya masing-masing. Atas perintahnya, wahai Girgi, surga dan bumi berada pada tempatnya masing-masing. Atas perintahnya, wahai Girgi, apa yang disebut waktu, jam, hari, malam, tengah malam, bulan, musim, tahun, berada pada kedudukannya masing-masing. Atas perintahnya, wahai Girgi, beberapa sungai mengalir ke timur dari gunung-gunung bersalju, yang lain ke barat dalam arah alirannya masing-masing. Atas perintahnya, wahai Girgi, manusia memuji Dia yang memberi. Dewata menginginkan pelaku yanda, dan leluhur menginginkan persembahan darve. B. Atman. Kitab suci Upaniad banyak membahas tentang Atman yang menjadi sumber hidup seluruh makhluk. Istilah Atman berasal dari akar kata en berarti bernafas. Melalui nafas makhluk hidup dapat bergerak. Nafas merupakan elemen terpenting dalam kehidupan makhluk. Sedangkan menurut Sankara, arti kata Atman berasal dari kata at yang memiliki arti makan atau memperoleh. Dapat disimpulkan Atman merupakan sumber kehidupan makhluk hidup atau jiwa yang mengalami rasa senang dan duka. Atman bersifat kekal seperti Brahman. Teman tidak dilahirkan dan tidak dapat dipikirkan. Apaitat femeka ai puru arpan, siapa nifer. Tayon esa estifoya ontar hadaya. Ka atlainayor etat anamya, ontar hadaya lohita pai atlainayor etat pirvara amyat etat antar hadaya jilakam ifa. Atlainayor esti sacar, Iye hadei da RDAVNY ucarati. Yat ke asah SRADH. Bina efam asyaitit enma. En yontar hadaya pra arte IHIT bavanti. Et birve etet serafat SRAV at A.
Tasmi'a pravivik haratara ifaifa bravati asmcekar sdetiman. Terjemahan, sekarang yang berwujud orang, yang terletak pada mata kiri, adalah istrinya Virat. Terjadi pertemuan mereka, adalah ruang yang berada dalam jantung. Makanan mereka adalah merahnya darah yang bergumpal di jantung. Penutup mereka adalah bentuk yang mirip jala, yang terdapat di jantung. Jalur gerak mereka adalah saluran, yang menuju ke atas bagian jantung. Bagai rambut dibelah seribu, begitu pula saluran ini yang disebut hita, yang diciptakan dalam jantung. Melalui hal ini segala sesuatunya mengalir, mereka yang seharusnya mengalir. Karena itulah Tman yang terdiri dari Injang dan Virak itu sebagaimana adanya, seperti pemakan makanan yang lebih halus dari Tman Badani. Kisah dua ekor burung dalam Mundaka Upanishad. Dikisahkan terdapat dua ekor burung sedang berada di pohon yang rindang. Seekor burung berada di atas cabang pohon yang tinggi, sedangkan yang lainnya berada di cabang pohon yang lebih rendah. Burung yang di atas terlihat tenang, cantik, dan sempurna. Burung yang lebih rendah terlihat tidak pernah diam, selalu meloncat dari ranting ke ranting lainnya. Ketika burung yang di bawah memakan buah manis, dia merasa sangat senang. Sebaliknya, saat buah yang dimakan tidak enak rasanya, dia merasa sedih. Suatu ketika, burung yang di bawah sedang memakan buah kesukaannya. Ia melihat burung di atas yang selalu tenang. Kemudian ia pun berpikir, aku ingin menjadi seperti burung di atas yang selalu tenang. Perlahan-lahan dia melompat sedikit mendekati burung di atas. Sesaat kemudian dia kembali melakukan kebiasaannya. Sekali lagi dia melihat burung yang di atas yang masih tenang. Muncul kembali keinginan untuk mendekatnya. Ia pun mendekat pada burung yang agung tersebut. Berulang-ulang dilakukannya, dan akhirnya dia dapat mendekati burung di atasnya. Keindahan bulu burung tersebut membuatnya terpesona. Pada akhirnya burung itu menyadari bahwa ia seorang diri. Jagat atau jagat raya. Jagat raya tidak terjadi dengan sendirinya. Akan tetapi, jagat raya ada yang menciptakannya. Parai, Upaniat menjelaskan tentang bagaimana alam semesta atau jagat raya tercipta. D. Sadhana atau sarana pencapaian. Suci Upaniat memberikan metode untuk mendekatkan diri dengan Brahman. Brahman tidak mudah untuk dikenal dan hanya dapat dicapai dengan sarana dan sadhana yang tepat. Dalam kitab suci Upaniat, disebutkan bahwa sarana untuk mendekatkan diri adalah melalui pelaksanaan yoga. Dalam kitab suci Bharat Aranyaka Upanishad 1, 2, 1 yang berbunyi seperti berikut. Naiveha kici nagra stm cu naividam aftam st. Anyai, anyehi mju. Tan manokuruta, manfiem iti. Sorchan acarat, tasacatel, pojeyanta arket yakai mekan ahdi iti. Tat efresya arkatfam. KHV esmai bavatu, ya evam etat arkasya arkatfaveda. Terjemahan. Pada mulanya adalah hampa, tidak ada sesuatu pun di sini. Oleh kematianlah semua ini ditutupi atau oleh kelaparan. Sebab lapar adalah kematian. Dia menciptakan pikiran. Yang berpikir, akan kuciptakan men kemudian bergerak dan menyembah. Dari sembahnya itu terciptalah air. Sesungguhnya dia berpikir, ketika aku sedang menyembah, muncullah air, dan karena itu air disebut arka api. Air sesungguhnya akan muncul pada seseorang yang mengerti mengapa air itu disebut arka api. Berikut beberapa petikan sloka dalam kitab Vetvatara Upaniad 2, 8 terkait sarana untuk mencapai Brahman Trirunata. STH Piasama Ara, Hadendri Imana Sanevya, Brahmo Upena Pratareta Fit and Srotsi Sarv Ebaifahni. Terjemahan, posisi raga tegak dengan yang tiga tegak lurus bagian raga, atas yaitu dada, leher dan kepala menyebabkan indria dan pikiran masuk ke dalam jantung. Hendaklah seseorang yang bijaksana menyeberangi semua aliran sungai yang menyebabkan ketakutan dengan perahu Brahman. Mengenal Upanishad. Kitab Upaniad membahas berbagai hal tentang ketuhanan. Untuk melihat hal tersebut, kalian dapat mencermatinya melalui sloka-sloka yang menyebutkan tentang
Tuhan atau Hyang Widi Wasagi. Vetvatara Upani Ad 4. 1 mengatakan bahwa ya aku for ubahur akti yog devar en anak en nit judati. Vicaiti sienti 6 fam dosa. Deva sano budi. Ubay samyunaku Vetvatara. Upani Ad 4,1. Terjemahan. Dia yang satu, yang tanpa warna. Dengan mempergunakan kekuatannya yang berlipat ganda. Membagi-bagikan warna di dalam tujuannya yang tersembunyi dan kepada siapa pada mulanya dan pada akhirnya alam semesta dikumpulkan. Semoga dia memberikan pengertian yang jelas kepada kita. Nilai-nilai kemanusiaan dalam Upanishad. Nilai-nilai kemanusiaan dalam kitab Upanishad yang sudah populer bagi umat Hindu adalah ajaran Tattvam Asi dan ajaran Vasudhaivaku UMBKM. Kedua ajaran kemanusiaan ini sampai sekarang masih teladani. Dari Sukarta DKK yang dikutip Putudian, kata Tattvam Asli yang terdapat pada Chandogya Upanishad berasal dari kata Tat artinya itu, atau Diatvam artinya engkau atau kamu dan Asi artinya adalah. Maka dari itu, Tat TV Aim Asi berarti dia adalah engkau. Ajaran Tattvam Asi selain sebagai konsep kemanusiaan, juga sebagai konsep kemanunggalan Brahman atau Hyang Widi, Wasa dengan tim, pada tataran Brahma Vidya, sebagaimana tersurat dalam Chandogya Upanishad 6,8, 7, 6, 9, 4, VE 12-15-3. Dalam kitab suci Chandogya Upanishad 6,8, 7, VE 9, 4, VE 12-15. 3 dijelaskan bahwa saya iim tatmyam ida sarvam, tat satyan, satyam, tat tvm asay, vataketo iti, beaya evam bagav vipayat veti, tat somya iti havka. Terjemahan, itu yang merupakan inti yang halus, seluruh alam ini memilikinya sebagai temannya, itulah yang benar, itulah Tuhan, tat tvm asay. Vetaketo, mohonlah junjunganku ajarkanlah terus kepada hamba. Baiklah anakku, kata beliau. D. Upaya menerapkan nilai kemanusiaan dalam Upanishad. Nilai-nilai ajaran Upanishad, seperti Tattvam Asi dan Vasudhaivaku Umbakam yang adiluhung telah banyak diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Nusantara. Salah satunya tertuang dalam ungkapan-ungkapan untuk membangun rasa bersaudara, saling menyayangi, dan saling menjaga antar sesama. Ajaran Tattvam Asi dapat menumbuhkan hubungan yang serasi atas dasar asa, asya, dan asuh antar sesama, trihita karana, triparartha, dan catur paramita. Ajaran Tattvam Asi diperkuat dalam kitab Sarasamuskaya 317 seperti berikut. Napa peprati papal syat sadure fasada bafet. Tonai fahatah pipo ya pipam kartumi ceca atei. Kawe. Matanyan cuba karma tikang prihan. Ya diapin papa karma ulahaning wangri kita. Ulah sang sadu juga pamal santa. Haywa amal sering papa karma. Apan ikang wang mahyun gumawayang kapapa. Pawakning papa ika. Hilang dinyawaknya. Ika puatan lan mukti falanikang acu bakar maginawayanya. Terjemahan. Oleh karena itu, perbuatan baiklah yang patut Anda usahakan. Meskipun perbuatan tidak baik yang dilakukan orang terhadap diri Anda. Perbuatan seperti orang sadu hendaknya sebagai balasanmu. Janganlah sekali-kali membalas dengan perbuatan tidak baik. Sebab orang yang berhasrat berbuat kejahatan itu pada hakikatnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Pendeknya bukan orang lain yang mengenyam hasil perbuatan buruk yang dilakukannya itu,